Halo teman-teman, kembali lagi di InfoSpot 29. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada timnas Malaysia, yaitu FAM, dan dikenakan denda 7,3 miliar kurang lebih ya. Dan juga dikenakan denda kepada masing-masing 7 pemain naturalisasinya. Dan kali ini kita akan membahas bukan ke arah sananya, tetapi kita akan membahas tentang media Vietnam, guys. Jadi awalnya gini, awalnya warga netizen Malaysia itu menuduh Indonesia yang sudah melaporkan tentang pemain naturalisasi ini. Itu sangat kenceng banget kemarin, guys. Jadi sesudah itu sekarang netizen Malaysia juga itu sudah bukan netizen sih, bahkan surat kabar Malaysia pun mencurigai seorang pejabat sepak bola Vietnam, guys. Jadi turun tangan untuk mengungkap skandal tim tersebut. Jadi sekarang sudah arahnya ke Vietnam nih, karena sih emang dicurigai terhadap Vietnam yang sudah melapor. Cuman kita sebenarnya belajar dari Timur Leste, guys ya. Dulu Timur Leste juga sempat kena sanksi FIFA terhadap 12 pemain Brazil. Kemarin kabarnya itu kan pemain Brazil itu dinaturalisasi, guys. Ternyata pas setelah dicek oleh FIFA itu dokumennya palsu, guys. Nah, pada saat itu juga waktu Timor Leste mengajukan dokumennya itu di ACC, guys. Bahkan sudah 29 pertandingan Timor Leste menjalani pertandingan dan baru diungkapkan oleh FIFA terkena sanksi. Dan itu FIFA ini sepertinya gini, guys. Jadi dokumen itu diterimanya di ACC, tapi setelah itu mereka menyelidiki, guys. Seperti itu, ya. Jadi kalau menurut saya sih Malaysia nggak heran kalau FIFA baru menurunkan informasinya ada dokumen palsu itu baru sekarang. Karena dari Timor Leste aja dulu setelah bayangkan 29 pertandingan itu baru turun bahwa FIFA menginformasikan ada dokumen palsu yang diterbitkan oleh Timor Leste, guys. Jadi sebenarnya kita belajar dari situ aja sih. Jadi bukan serta-merta ada ada pelaporan dari sini langsung diproses bahwa emang dokumen itu palsu. Menurut saya sih emang tim investigasi dari Malaysia dari FIFA itu sedang berjalan waktu pada saat pada saat timnas Malaysia itu mengasihkan dokumen di ACC, baru mereka menginvestigasinya. Seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu sih. Ya. Nah, jadi media Vietnam nih, saya bacakan langsung guys. Ini dari media Vietnam langsung. Judulnya gini, guys. Media Malaysia meyakini bahwa seorang tokoh khusus dalam sepak bola Vietnam mungkin telah memengaruhi dan berkontribusi terhadap diterimanya tim Malaysia dengan hukuman dari FIFA. Itu judulnya, guys. Ya. Jadi kita langsung baca aja ya. Ini sangat menarik sih kita bahas di video kali ini ya. Jadi seperti ini, guys, bunyinya ya. Sepak bola Malaysia kembali menjadi pusat perhatian internasional setelah FIFA menjatuhkan sanksi terkait masalah pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Patut dicatat, media Malaysia baru saja menerbitkan komentar yang menyatakan kecurigaan bahwa seorang pejabat sepak bola Vietnam mungkin telah melakukan intervensi yang berkontribusi pada terungkapnya skandal sepak bola Malaysia. Orang ini adalah, langsung sebut ya, disebutnya gini, namanya adalah Nguyen Thi Mai Dung, anggota Komite Disiplin FIFA. Pertanyaan yang lebih menarik sekarang bukan hanya tentang hukuman yang diberikan, tetapi juga tentang siapa yang berada di balik proses pengambilan keputusan. Tulis media Malaysia, guys. Jadi, Komite Disiplin FIFA saat ini diketuai oleh Muhammad Al-Kamali dari Uni Emirat Arab, dengan partisipasi beberapa tokoh internasional termasuk Bandar Al-Hamidani dari Arab Saudi di antara penggemar sepak bola domestik. Nama yang paling menonjol adalah Nguyen
Thimaidung dari Vietnam. Ia adalah seorang pengacara berpengalaman yang pernah bekerja untuk Federasi Sepak Bola Vietnam dan badan hukum olahraga lainnya di tingkat Asia. Kehadirannya di Komite Disiplin FIFA dianggap sebagai pengakuan atas keahlian hukum di Asia Tenggara. Namun dalam konteks Malaysia, hal ini berpotensi menimbulkan konflik berkepentingan. Itu bunyi media Malaysia, guys ya. Sebelumnya, FIFA resmi mengumumkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia serta 7 pemain naturalisasi dengan dokumen palsu, antara lain Gabriel Felipe Aroca, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Jefir Makuka, João Vitor Brandão. Susah banget bahasanya. Karena gini guys, mereka mengambil pemain naturalisasi dari Amerika Latin semua guys. Argentina, Brazil. Sebenarnya kalau Indonesia sih apa ya? Jelas ya. Karena memang dulu dari Belanda. Emang kita dijajah oleh Belanda. Tapi sebenarnya kalau silsilahnya sih lebih ke Inggris sebenarnya guys ya. Kalau Malaysia, karena kan Malaysia dulu dijajahnya oleh Inggris. Kalau kita kan Indonesia itu emang dijajahnya dari Belanda. Jadi menurut saya sih wajar aja kalau memang kita pemainnya banyak keturunan di Belanda, karena kan emang bahkan itu jelas orang kebanyakan sih nenek, bahkan orang tuanya masih bapak atau ibu itu masih Indonesia. Karena sangat dokumen kalau Indonesia sih sangat jelas ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi kalau menurut saya. Karena dari awal aja Indonesia memang waktu saat menaturalisasi sangat terbuka. Lihat aja waktu menyanyikan lagu nasional, pemain naturalisasi kita itu dengan lantang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perhatikan dengan pemain naturalisasi Malaysia, mereka hanya terdiam, termenung, dan ya hanya melihat penontonnya, mendengarkan mereka nyanyi, mendengarkan musik. Tapi beda dengan timnas Indonesia, pemain naturalisasinya, dia menyanyikan dengan lantang. Seperti itu. Dan kabarnya FAM lagi mengajukan banding guys. Jadi dikasih waktu oleh FIFA itu maksimal 14 hari dan minimal di 10 hari guys. Jadi FAM lagi mengajukan banding. Kita tunggu aja info terupdate-nya bagaimana. Apakah akan berhasil bandingnya dan apakah tetap kena sanksi. Dan jika memang kena sanksi, kita tunggu dari AFC guys. Apakah AFC juga akan memberikan sanksi seperti Timur Leste kepada Malaysia? Kita tunggu info terbarunya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan boleh tulis di kolom komentar guys ya. Kita ketemu lagi video selanjutnya. Bye bye.